Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irawan Siregar dengan NIM 1105223025. Di sini saya akan membahas mengenai rekayasa genetika pada film Jurassic World. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah suatu bioteknologi yang meliputi suatu modifikasi genetik, manipulasi gen, DNA rekombinan, teknologi, serta juga cloning gen dan genetika modern dengan cara menggunakan segala jenis prosedur. Welcome to Jurassic World. Pada awal ide Jurassic Park, ilmuwan mengawali proses penciptaan dinosaurus dengan mengekstrak DNA dari saluran pencernaan nyamuk purba yang menghisap darah dinosaurus. Melalui teknik DNA rekombinan, DNA dinosaurus dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease dan disambung menggunakan enzim ligase dengan DNA dari binatang lain. Dalam cuplikan ini menunjukkan hasil dari rekayasa genetik dalam film tersebut. Di sini disebutkan bahwa dinosaurus yang dinamai Indominus Rex memiliki tingkat kesuksesan yang menurut Profesor Henry telah sempurna. Indominus Rex digambarkan sebagai seekor dinosaurus baru yang berukuran 15 meter yang merupakan rancangan dari genom dasar T-Rex. Pada dinosaurus ini, gen ikan sotong juga ditambahkan supaya pertumbuhannya melaju dengan cepat dan supaya dapat berubah warna untuk berkamuflase seperti bunglon. DNA katak pohon yang mampu mengatur produksi inframerah juga ditambahkan supaya dapat bertahan di iklim tropis dan bersembunyi dari teknologi pelacak panas. Akhirnya, Indominus Rex menjadi makhluk yang menurut Profesor Henry telah sempurna dan lebih hebat dari dinosaurus-dinosaurus yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai simbiosis antara ikan badut dan anemon. Hubungan antara ikan badut dengan anemon laut selama ini diduga hanya menguntungkan si ikan badut saja, atau disebut simbiosis komensalisme. Namun ternyata dugaan itu salah. Dikutip dari journalsbiologist.com, hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti biologi kelautan Auburn University di Alabama, Amerika Serikat, menemukan bahwa interaksi antara ikan badut dengan anemon adalah interaksi dua arah atau saling menguntungkan, atau disebut juga dengan simbiosis mutualisme. Dalam studi terbaru, diketahui bahwa gerakan ikan badut yang seperti tarian menguntungkan bagi anemon untuk membantunya bernafas. Hubungan yang saling menguntungkan itu terungkap setelah tim melakukan percobaan di laboratorium antara ikan badut dan anemon yang diambil dari Laut Merah. Peneliti meletakkan kedua hewan tersebut pada akuarium yang terpisah untuk melihat jumlah penggunaan oksigen dari tiap-tiap spesies. Kemudian, keduanya disatukan untuk mengukur total penggunaan oksigen ketika mereka bersama, sekaligus merekam interaksi antara keduanya. Ternyata, total penggunaan oksigen ketika kedua hewan ini disatukan melebihi jumlah total kadar oksigen yang mereka gunakan ketika dipisahkan. Hasil ini hanya muncul ketika keduanya saling berinteraksi dan bersentuhan satu sama lain. Pada saat ikan badut berenang mengitari anemon, gerakan sirip dan ekornya akan menciptakan sirkulasi air bagi anemon. Dengan demikian, anemon mendapat lebih banyak oksigen yang akan meningkatkan metabolisme dan pertumbuhannya. Pada akhirnya, pertumbuhan anemon yang lebih cepat akan bermanfaat bagi ikan badut. Ikan tersebut punya tempat berlindung yang lebih luas. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep rekayasa genetika pada film Jurassic World dan konsep simbiosis antara ikan badut dan anemon. Terima kasih.